share saja ini ya di chat bukunya, supaya Anda juga punya pegangan lah ya. Gimana nih? Chat, kemudian saya ambil dari mana? My computer. Kemudian materinya kemana ya? Nah, sudah saya kirimkan ini apa namanya materinya. Ada juga khusus ya di bagian dari komunikasi digital ini membahas masalah modulasi dan demodulasi modem. Itu satu buku tebal sekali, tapi itu saya kira untuk kaitan pembahasan yang lebih mendalam sampai satu buku untuk mahasiswa pasca sarjana, saya kira ya, tidak perlu ini semuanya. Baik, jadi modulasi ini kalau kita katakan ini sudah saya share ya di chat, mengacu terkait dengan representasi informasi digital ya. Dalam hal ini dari gelombang analog yang ditransmisikan melalui kanal fisik. Jadi kalau kita modulasi itu ibaratnya kita punya suara saya ini voice ya, analog, kemudian diubah dulu ke dalam bentuk informasi digital, lalu ditransmisikan melalui kanal fisik ya. Kanal fisik itu bisa udara ya, bisa kabel gitu. Tapi kalau modulasi itu lebih banyak wireless ya, tanpa kabel tersebut. Karena keuntungannya modulasi ini kan dikirim dalam jarak yang sangat jauh. Ya. Nah, berbicara informasi digital berarti berbicara deretan bit ya, sequence of bit yang ditranslasikan atau diubah menjadi gelombang atau bentuk gelombang tertentu. Ya. Dan informasi awal atau informasi asal itu bisa dalam bentuk bit yang nilainya 0 dan 1. Ya. Nah, ini kita lihat contoh untuk gambar 21. Nah, ini adalah contoh modulasi biner. Jadi di sini adalah plus 1, min 1, plus 1, ini hanya contoh yang disebut dengan modulasi biner. Ya. Nanti akan banyak modulasi yang lain di dalam modulasi digital ini. Nah, di sini kita akan melihat bahwa jadi dengan contoh modulasi digital ini, kita akan mendiskusikan banyak hal, termasuk modulasi juga. Sebelumnya harus kita memahami dulu hal terkait dengan analisis sinyal di domain frekuensi. Oleh karenanya maka seringkali kalau Anda baca buku-buku Siskomdik ya, yang harus disampaikan pertama kali itu adalah preliminary, artinya adalah merimain dulu aspek-aspek matematis yang akan dijadikan tools dalam memahami karakteristik modulasi. Ya. Seperti lihat preliminary ini memang kita mereview kembali aspek sinyal dan sistem. Ya. Jadi sinyal dan sistem yang sudah Anda pelajari barangkali yang pertama mengenai bilangan kompleks. Saya kira bilangan kompleks ini sudah biasa lah ya, Anda sudah bisa menggunakannya sejak mata kuliah rangkaian listrik gitu ya. Jadi di bilangan kompleks itu kita berbicara ada dua bagian, ada bagian real dan bagian imajiner. Jadi ini adalah bagian real dari Z, kemudian bagian imajiner dari Z ya, sumbu X dan Y, kemudian di sini ada titik resultantenya. Ini adalah X dan Y. Dan ini kita sebut dengan
juga vektorial dua dimensi, ya, vektorial dua dimensi, di mana di sini kita mendapatkan dua bentuk, bisa bentuk rectangular ya, dalam bentuk x, y, ada juga dalam bentuk polar ya. Kalau dalam bentuk polar berarti r sudut theta ya. Nah, dalam bentuk polar kita bisa mendapatkan nilai r ini sebagai harga mutlak dari z. Harga mutlak dari z sendiri adalah akar dari x kuadrat ditambah y kuadrat. Nah, jadi ini yang r ini merupakan katakanlah ini resultan, ini harga mutlak atau magnitude dari z sendiri. Kemudian theta ini adalah argumen z. Artinya ini adalah arcus tangen dari y per x ya, y per x. Jadi kita harus sudah familiar ya konversi bentuk polar ke bentuk rectangular atau bentuk z sama dengan a plus jb gitu ya. Nah, ini akan sangat membantu dan harus sudah paham karena akan banyak kita berhadapan dengan variabel-variabel kompleks, ya, variabel sinyal yang kompleks. Lalu jangan lupa juga ini ada Euler's identity. Ya. Identitas Euler ini secara rutin sebenarnya kita melakukan ini untuk mengkomposisikan sinyal dalam bentuk eksponensial kompleks ke dalam bentuk sinusoidal. Misalkan kita punya E pangkat J zeta, ini kalau kita ubah ya menurut identitas Euler atau aturan ya identitas Euler lah atau aturan Euler atau kaidah Euler ini menjadi cos theta plus J sin theta. Kita lihat cos theta plus J sin theta ini cos theta adalah bagian realnya dari E pangkat J theta, lalu J sin theta ini adalah bagian imajiner dari E pangkat J theta. Ya, bangunan penting ya dari blok teori komunikasi ini adalah lebih banyak membicarakan geometri sinyal yang digunakan, yang dijalankan melalui biasanya produk inner product atau perkalian di antara sinyal-sinyal. Ya, kalau kita banyak sinyal yang kita analisa, di situ kita tidak akan terhindarkan adanya inner product untuk sinyal waktu kontinu, ya, dan kita bisa juga analog untuk definisi di sini ada ruang vektor sebenarnya. Jadi ini mengingatkan ada yang disebut dengan inner product. Ini inner product ini untuk vektor kompleks M kali L, ya, vektor S. S ini adalah vektor. Anda tahu vektor kan? Vektor ini besaran yang memiliki besar dan juga arah. Nah, ini vektor kompleks ini terkait dengan sinyal. Sorry, ini M kali 1. M kali 1 punya vektor S ini adalah S1, S2, S3, ya, SM, kemudian transpose. Ya. Transpose itu kan sebenarnya supaya mudah saja menuliskannya. Kan kalau misalkan tidak transpose bisa ke bawah tulisnya. Lalu ada atau transmitter. R ini adalah receiver ya, di bagian penerima. Misalkan R1, R untuk sinyal sudah digital itu kan deretan dari bit-bit yang dikirimkan. Lalu di R-nya sendiri adalah deretan bit-bit yang diterima. Ya, begitu. Sehingga di sini kita lihat S, R ini adalah perkalian dari sigma dari SI R conjugate I. Ya. Dengan I-nya mulai dari 1 sampai M atau bergerak dari 1 sampai M. Nah, ini kita bisa tuliskan menjadi R HS ya. HS. Nah, kita juga bisa mendefinisikan produk dua sinyal ya. Inner product ya, sebenarnya inner product. Jadi perkalian dua sinyal ST dan RT ya. Kalau ini tadi dalam bentuk sigma,
ya dalam bentuk sigma karena ini adalah apa namanya digital dalam bentuk vektor. Bisa juga untuk yang waktu kontinu itu adalah integral R. Dan kalau kita lihat di sini, inner product ini, perkalian dua sinyal ini, memenuhi kaidah atau karakteristik dari linearitas. Misalkan di sini A1S1 ditambah A2S2, ya, kemudian R di sini, maka kita bisa menuliskan menjadi A1 kali S1R ditambah A2S2R, S2, R. Kemudian S, A1R1 plus A ini artinya adalah A1 conjugate S, R1 ditambah A2 conjugate S, R2. Ini properti linearitas. Dengan A1, A2-nya ini adalah variabel atau konstanta kompleks ya, konstanta bernilai kompleks. Jadi yang bernilai kompleks itu tadi ada bagian real dan bagian imajiner, sedangkan S1, S2, S ini semua adalah sinyal. Yang seringkali kita menyebutkan sinyal itu adalah vektor. Nah, complex conjugates atau conjugation complex ini adalah kita akan menarik konstanta dari argumen kedua. Ya, dari argumen kedua atau sudut ya, argumen itu arcus tangen tadi yang kita perlukan untuk menghitung inner product dari kompleks sinyal ya. Oke, itu perkalian dua sinyal ya. Kita dalam bentuk digital ini seperti ini dalam bentuk sigma ya, SI R conjugate I ya, sama dengan R ini HS. Kemudian apa yang sistem sinyal waktu kontinu adalah dalam bentuk integral ya. Dalam bentuk integral T ini bisa dari minus hingga sampai tak hingga. Nah, kemudian kita juga berhadapan dengan energi dan nol. Energi, kita tahu energi itu adalah kuadrat dari sinyal integral adalah kuadrat harga mutlak dalam hal ini adalah variabel sinyal. Ya. Jadi energi ES dari suatu sinyal S ini didefinisikan sebagai inner product dengan dirinya sendiri. Misalkan kalau S kali S, ya. Dan energi ini bisa juga merupakan kuadrat dari norm. Nah, normnya ada, norm ini dilambangkan dengan apa? Ini garisnya dua seperti ini. Ya. Jadi S kali S. Sehingga kalau kita terjemahkan dalam bentuk integral, ini menjadi integral kuadrat dari harga mutlak S fungsi P dt. Ya. Nah, jika energi S-nya 0, maka S harus 0 di setiap almost everywhere. Ya. Misalkan ST tidak boleh tidak 0 ya, artinya tidak boleh 0 itu berarti kan 0 ya, melalui suatu interval, tak masalah seberapa panjang atau seberapa kecil panjang sinyal tersebut. Nah, untuk sinyal waktu kontinu, Anda bisa melakukan ini ekuivalen dengan 0 di setiap tempat. Norm S sama dengan 0, artinya bahwa S itu sama dengan 0. Sinyal itu sama dengan 0, jadi norm ini kan Anda bisa juga lihat ya di matematika teknik, mudah-mudahan Anda sudah belajar ya, atau Anda cari seperti apa ininya pembahasannya. Ini adalah properti bahwa atau sifat bahwa true untuk norm di mana ruang vektornya adalah dimensi terbatas ya. Oke, ini adalah energi sinyal. Jadi energi sinyal itu bisa juga kita terjemahkan kuadrat dari norm S. S ini signal. Ya, jadi kalau di dalam integral kuadrat dari ST dt. ST harga mutlak ST dikuadratkan ya, kemudian itu integral. Lalu ada juga dalam analisis sinyal sistem itu, kita juga ada Cauchy-Schwarz inequality, ketidaksamaan Cauchy-Schwarz. Nah, ini istilah-istilah ini Anda harus memang masuk ke pembahasan di matematika teknik. Ya, ada inner product ini memenuhi kaidah pertidaksamaan Cauchy-Schwarz, ya, di mana di sini harga mutlak SR ini kan dikalikan 2 norm,
itu lebih kecil atau sama dengan perkalian norm S dan norm R. Dengan equality ya atau persamaan jika dan hanya jika untuk konstanta kompleks A, ST itu sama dengan RT atau RT sama dengan AST ya, di setiap tempat. Yakni equality ini terjadi jika dan hanya jika suatu sinyal adalah perkalian skalar dari yang lain. Perkalian skalar dari yang lain. Oke, itu pertidaksamaan Cauchy-Schwarz. Mungkin nanti kita bisa menemukan di mana ininya penjelasan untuk aplikasi pertidaksamaan Cauchy-Schwarz ini. Lalu bahasan berikutnya adalah konvolusi. Ya. Jadi konvolusi dua sinyal, overlapping dua sinyal, menurut penjelasan di sinyal sistem itu dikatakan bahwa Q sama dengan S konvolusi R. S konvolusi R yaitu integral SU RT min UD. Artinya di sini ada perkalian dengan ini pergeseran. Jadi ada delay. RT ini digeser sejauh U dan U di sini biasanya dievaluasi itu dari waktu. Sementara U-nya di sini adalah variabel dummy saja yang memang diintegralkan. Tapi memang kadang-kadang kita juga sering menemukan lebih nyaman ya bahwa yang disebut dengan QT, konvolusi T ini adalah ST. Nah ini dikonvolusikan, ini bintang ini konvolusi RT. Jadi konvolusi antara sinyal S dan sinyal R. Sebagai contoh ya kita bisa mengikuti sifat begini ya. Ini untuk yang linear time invariance atau linear time yang tidak berubah waktunya. Ini A1, S1, T min T1. Ditambah A2, S2, T min T2, kemudian dikalikan dengan RT. Maka di sini ya akan menjadi A1, S1, kemudian konvolusi R, ya T min T1, ditambah A2, kemudian S2, konvolusi RT min T2. Ya. Itu kaitan dengan konvolusi. Jadi kalau misalkan nanti ada dua sinyal yang dikonvolusikan, berarti nanti kita harus gambarkan ya. Harus bisa menggambarkan seperti apa hasil konvolusinya. Kemudian delta function atau fungsi delta. Nah, fungsi delta ini kan memenuhi prinsip pergeseran juga. Delta itu kan sama dengan 1 untuk T sama dengan 0 dan sama dengan 0 untuk T tidak sama dengan 0. Gitu. Itu fungsi delta. Dan fungsi delta ini memiliki kaidah pergeseran, yaitu delta T digeser sejauh T0, kemudian dikalikan dengan ST, ini integralnya, ini menjadi S pada saat T0. Artinya ini adalah implikasinya bahwa konvolusi sinyal dengan fungsi delta yang digeser, misalkan kita punya ST ini sinyal, dikalikan atau dikonvolusikan dengan delta T yang digeser sejauh T0, maka hasilnya adalah ST min T0. Ya, begitu. Dan untuk persamaan 2.6, kita bisa lihat ya, implikasinya jika T-nya sama dengan 0, itu akan terjadi pada saat menjadi tak terhingga. Ya. Artinya untuk T sama dengan 0. Dan delta T sama dengan 0. Untuk T tidak sama dengan 0. Nah, karena itu berpikir fungsi delta sebagai sinyal adalah ini apa ya, menurut dia itu adalah convenient abstraction, jadi representasi yang nyaman karena tidak bisa secara fisik direalisasikan. Juga fungsi delta. Jadi ini untuk keperluan analisa saja. Ya, sekali lagi kalau fungsi delta itu delta T sama dengan 1 untuk T sama dengan 0 dan
Kita lanjutkan. Jadi delta T tadi sama dengan 1 untuk T sama dengan 0. Dan sama dengan 0 untuk T tidak sama dengan 0. Kita ingin melihat contoh apa ini, komponen sinyal melalui kanal multipath ya, kanal yang banyak jalur. Misalkan ini kanal inputnya ini ST. Nah, kemudian ini kanal multipath, HT ini kan diskrit ya, di 0,5 min 1, di 1,5, di 1,75, 0,75. Kemudian ini masing-masing ini ya, karena apa namanya, ini katakanlah inputnya. Ini 0,5 sampai 1,5 ini adalah min 1, antara 1 dan 2, misalkan 1,5, kemudian 0,75 antara 1,9 dan 0,75, kemudian jumlahkan semua, lalu di sini ada S konvolusi HT. Konvolusikan, maka kanalnya akan menjadi seperti ini. Ya, ini penyelesaian konvolusi Anda bisa cek di sinyal dan sistem ya, untuk sinyal waktu diskritnya. Mungkin bisa dalam bentuk matriks atau satu persatu Anda operasikan ya pergeserannya. Nah, itu contoh untuk konvolusi ya. Jadi konvolusi ini memang memainkan peranan penting untuk memodelkan implementasi transceiver dalam sistem komunikasi. Ya, bagaimana ini contoh, juga contoh. Kita lihat contohnya adalah modeling multipath. Multipath itu banyak jalur. Jadi kanal antara transmitter dan receiver itu sering dimodelkan sebagai suatu sistem yang linear time invariant. Jadi sistem linear time invariant itu sistem yang di mana pergeseran waktu di input tidak berpengaruh juga atau sama pergeserannya di sisi output. Artinya di situ tidak ada perubahan waktu. Katakanlah di input itu inputnya misalkan katakanlah xt min T0 digeser, maka di YT-nya juga akan YT min T0 juga. Ya, digeser ke kanan sejauh T0. Nah, itu sistem LTI ya, untuk apa namanya, transmitter dan receiver. Kenapa? Ya karena memang kalau berubah waktu gimana ya. Jadi logikanya kalau tak berubah waktu itu sehingga apa yang dikirimkan aliran-aliran bit di pemancar itu harus sama ya. Kalaupun geser ya geser di penerimanya gitu. Jangan di pemancarnya menggeser kemudian di penerima tidak geser, itu terjadi error. Nah, oleh karenanya itu pemodelan LTI ini sangat banyak ya sebagai salah satu cara untuk memodelkan kanal. Nah, ini YT ini output adalah konvolusi ST dan HT. Ditambah NT. NT ini adalah noise. Jadi S ini adalah bentuk gelombang yang ditransmisikan. H ini adalah respon impuls kanal. Jadi respon impuls itu adalah bentuk sinyal yang merupakan inputnya fungsi delta. Ya, fungsi delta. Kemudian di penerima ini, di outputnya ini ada NT, ada noise thermal di penerima ya, dan termasuk interference. Anda tahu interference? Interference itu ya, jadi ada ikut menumpangnya sinyal yang tidak diinginkan terhadap sinyal yang dikirimkan gitu ya, atau yang diterima. Jadi ada penumpang gelap gitu ya, baik dalam sinyal yang dikirim ataupun yang terima, interference. Nah, misalkan respon impuls kanal itu kita dapatkan HT adalah sigma A AI ya, delta T min TI ini karena diskrit ya, I dari 1 sampai dengan M. Asumsikan kita tidak membicarakan noise. Maka ST-nya, sinyal yang dilewatkan melalui kanal ini akan menghasilkan outputnya ini. Jadi YT sama dengan ST konvolusi HT. ST konvolusi HT sama dengan sigma A1, kemudian kita ubah jadi ini ST min T. I, T min TI.
Ya, tentu saja I-nya dari 1 sampai dengan M. Nah, ini akan berhubungan sebagai contoh kanal multipath yang wireless, di mana sinyal yang ditransmisikan itu direfleksikan dengan banyaknya scatters. Ya, scatter ini ya sebaran-sebaran sinyal yang akan meningkatkan atau menaikkan duplikat sinyal dengan delay yang berbeda-beda, ya, termasuk pergeseran yang berbeda-beda. Jadi Anda nanti ya hasil dari studi propagasi itu nanti akan digunakan untuk mendapatkan model statistik. Model statistik untuk jumlah komponen multipaths, yaitu dari delay dan gains. Karena tentu saja ketika kita memancarkan sinyal ke dalam suatu media atau kanal, nah, tentu kan ada noise tadi, ada interferensi, ya, ada sebaran sinyal-sinyal tersebut yang tentu saja untuk menganalisanya kita tidak bisa mendapatkan sesuatu yang istilahnya deterministik ya, dalam analisa sinyal. Kalau deterministik itu bisa kita tentukan sebelumnya, ya, predefined. Tetapi kalau sudah random, ya, karena scatter itu nyebar ya, itu sesuatu sinyal yang acak, maka perilaku dari sinyal tersebut dapat diperkirakan itu melalui pendekatan statistik. Nah, oleh karenanya di tingkatan penerima, ya, sinyal yang dipancarkan itu kemudian sinyal yang diterima lalu hasil merupakan hasil prediksi, ya, hasil prediksi atau hasil estimasi atau hasil guess, menebak. Tapi nebaknya tentu secara statistik. Mengapa? Karena sinyal yang menyebar itu macam-macam. Ada yang mendelay, geser, ada yang kuat ya, penguatan dan lain-lain. Nah, ini akan terjadi. Nah, ini contoh bagaimana memodel kanal multipath ya. Betul, empuk ya. Nah, sekarang kita contoh yang berikutnya adalah match filter ya, match filter. Ya, jadi filter untuk mencocokkan atau menjodohkan. Jadi kalau mau antara ini peran match filter ini yang akan menyaring sinyal yang dikirim dan diterima. Nah, misalkan kita punya sinyal ya, ini adalah sinyal dalam bentuk kompleks, ST, S fungsi T. Match filter ini adalah filter dengan respon impuls SMF fungsi T, yaitu S conjugate minus T. Kita lihat gambar 2.4 yang mana ada. Catat bahwa SMF atau sinyal match filter ini adalah fungsi frekuensi sama dengan S conjugate F juga. Jika input dari match filter itu adalah XT, ya, ini X fungsi T berarti dia waktu kontinu, maka outputnya akan diperoleh menjadi YT seperti ini. YT sama dengan X konvolusi SMF kali T. Sama dengan integral XU SMT min U. DU sama dengan integral XU S konjugat U digeser jauh T DU. Nah, ini kaidah konvolusi. Gitu ya. Nah, kemudian match filter ini adalah menghitung inner product antara input X dan semua ya all possible time transit to waveform. Jadi dia akan menghitung antara input X tadi, ya, X dengan semua bentuk gelombang yang istilahnya all possible time translate ini bahasanya adalah dengan terjemahan bentuk gelombang semua yang mungkin. Ya. Jadi kan ada XT itu T, misalkan T tertentu, ini semua waktu dari bentuk gelombang yang tadi yang mentransaksikan bentuk gelombang ya. Jadi ada T1, T2 kemudian ditransaksikan dalam bentuk gelombang S ya.
yang kita sebut atau kita interpretasikan yang dengan istilah template matching template. Ya, secara khusus tadi kita sudah berbicara inner product XS ini sama dengan output match filter pada waktu 0 detik. Nah, beberapa sifat dari match filter ini di-explore di problem 2.5, misalkan jika XT-nya sama dengan ST min T0, artinya ini input, kemudian ini sinyalnya ada T digeser sejauh T0, ya istilahnya ini adalah time translate, jadi ada translasi waktu lah gitu ya, ada translasi kan, waktu dan dilatasi, ya pergeseran, maksudnya pergeseran waktu. Di sini istilahnya macam-macam, kita harus makanya harus tahu dulu seperti apa ini preliminary-nya. Kemudian kita secara intuitif melihat bagaimana match filter ini berguna dalam hal estimasi delay. Jadi estimasi delay ya, menggunakan peak picking. Nah, nanti ini juga di chapter berikutnya adalah ada pengembangan yang lebih sistematik untuk mengungkap aturan main ya, atau aturan kunci bagaimana match filter ini di penerima komunikasi digital. Jadi si peran filter digital itu gimana caranya supaya sinyal-sinyal yang sudah disebarkan ke kanal ini, yang terdiri dari tadi ada scattering itu, apakah sinyalnya jadi ngegeser, jadi banyak, jadi duplikasi, itu di-match-kan. Ya, mana yang seharusnya diterima, ya, seharusnya diproses ya oleh bagian penerima itu. Makanya di sini diperlukan adanya match filter. Tahu, enggak ada. Nah, baik itu ini contoh ya match filter dan modeling multipath kanal ya, dua contoh yang nah, sekarang kita lihat indikator fungsi IA itu untuk melambangkan fungsi indikator untuk set A ya. Jadi IA fungsi X sama dengan 1 untuk X elemen A, IA fungsi X sama dengan 0 untuk X lainnya. Sebagai contoh, fungsi indikator ini adalah interval yang memiliki bentuk curve ya. Nah, ini gambar 2.5 seperti ini ya. Ini AB, ini IAB fungsi X. Ini adalah fungsi indikator, adalah interval yang memiliki bentuk seperti boxcar, mobil box. Boxcar. Ini ada disebut dengan fungsi indikator. Jadi kalau bayangan Anda, fungsi indikator itu seperti mobil box aja. Ini kan 1 untuk A dan B. Jadi A-nya adalah elemen untuk A dan B. Sementara luar itu adalah 0. Ada juga sync function. Kalau sync function ini bentuknya sync fungsi X sama dengan sin Vx per Px. Ya. Anda tahu kan ketika analisa Fourier di komunikasi analog ada sync function untuk sinyal katakanlah rectangular di domain waktu lalu di apa namanya ditransformasi ke domain frekuensi menggunakan transformasi Fourier. Jadi bentuknya akan menjadi fungsi sync. Nah, selain fungsi sync function juga, Anda mesti akan berhadapan dengan Fourier transform, ya. Jadi memang di teknik elektro ini ada 3 transformasi yang tidak boleh dilewatkan. Ada Laplace transform, ada Z transform, ada Fourier transform. Nah, Fourier transform juga ada Fourier transform waktu kontinu, ada Fourier transform waktu diskrit, ya. Atau ada direct Fourier, ada DFT, discrete Fourier transform. Ya, jadi mirip kalau direct Fourier itu di sistem di komunikasi analog, di sinyal waktu analog, kalau di sinyal waktu diskritnya adalah DFT, discrete Fourier transform. Ya. Jadi kalau sudah berbicara komunikasi, maka ini Fourier transform ini luar biasa. Ya, yang dulu sempat ditolak ya teorinya itu oleh Laplace dan Lagrange ya, pembimbingnya ini ditolak dulu ya sebelum kemudian pada akhirnya dengan kegigihan Fourier ini mempublikasikan hasilnya, temuannya, akhirnya diterimalah dalam konsep analisa sinyal ini. Fourier dan juga Laplace malah saling melengkapi.
Oke, nah ini transformasi Fourier S fungsi F ini, atau sama dengan transformasi Fourier dari ST ya. Jadi kalau kita berbicara transformasi Fourier dari sinyal ST yaitu adalah integral STE pangkat T T ya. Dengan ini kata sebenarnya adalah ya minus kemudian inverse, jadi dibalik inverse transformasi Fourier artinya adalah sinyal yang bekerja di kawasan frekuensi dikembalikan ke sinyal di domain waktu. Sinyal domain waktu. Oke. Sehingga menjadi ST sama integral SF E pangkat J2Pi FT df. Dan ST maupun ini ya mengambil nilai kompleks. Dan kita memiliki hubungan ya relationship antara ST dan SF ini yang disebut dengan Fourier transform pair ya. Jadi pasangan transformasi Fourier ST, nah ini pasangannya SF. Untuk bisa menganalisa Fourier kita juga bisa bantuan tabel ya, tabel sifat-sifat transformasi Fourier. Nah, termasuk di sini adalah contoh dualitas time frekuensi di transformasi Fourier. Nah, pentingnya pasangan transformasi Fourier ini adalah kita bisa lihat ya tadi ada fungsi apa boxcar adalah fungsi indikator dan fungsi sink ya dari pasangan dengan ST sama dengan I. Nah, boxcar ini adalah minus T2 T2 ini fungsi T, maka di domain frekuensinya S fungsi F ini adalah T sin FT. Nah ini, jadi kita sudah punya bayangan, jika kita punya di domain waktunya, itu adalah boxcar ya, atau fungsi indikator atau fungsi kotak lah gitu ya, tunggal, yaitu kita bisa kita transformasikan ke domain frekuensi dalam bentuk sink, ya, fungsi sink. Dan itu apa namanya periodik. Ya. Kalau yang transformasi Fourier itu adalah alat yang digunakan untuk mentransformasikan sinyal yang non periodik di sinyal di domain waktunya, kemudian ditransformasikan domain frekuensi dan hasilnya adalah periodik. Nah kemudian pasangan yang lain yang tak kalah populernya adalah fungsi delta. Jadi fungsi delta itu ST sama dengan delta T. Ketika dicari transformasi Fouriernya adalah S fungsi F itu sama dengan 1 ya, sama dengan 1. Ini yang banyak Anda temukan ya. Kemudian di sisi lain juga kalau ekspresi analitik yang bentuk tertutup ini tidak tersedia ya. Jadi ini kalau untuk yang secara numerik nanti di penjelasan analisis sinyal waktu diskrit dia menggunakan DFT atau discrete Fourier transform. Oke, nah sekarang kita lihat properti atau karakteristik atau sifat-sifat dasar dari transformasi Fourier. Karena analisa Fourier ini akan secara luas digunakan ya, untuk pembahasan-pembahasan modulasi. Yang pertama adalah complex conjugates. Di domain waktu ini ya S conjugate T, maka pasangan transformasi Fourier-nya adalah S conjugate dengan F-nya minus. Atau cerminkan. Anda tahu kalau sinyal dicerminkan artinya dilipat di sumbu 0. Di sumbu referensi. Dalam hal ini kalau referensinya 0 ya 0. Nah, kemudian kalau S conjugate min T, artinya S conjugate untuk T-nya direfleksikan ya atau dicerminkan, maka di pasangan Fourier-nya adalah S conjugate F. Ya, jadi bolak-balik aja ini. Nah, suatu sinyal ST dengan nilai real, misalkan ST sama dengan S conjugate T, jika dan hanya jika transformasi Fourier-nya adalah symmetric conjugate, artinya adalah S
fungsi F sama dengan S konjugat fungsi minus F. Nah, simetri konjugat ini berimplikasi bahwa bagian real dari SF sama dengan real S min F. Atau bagian realnya adalah simetrik, sementara imajiner SF sama dengan minus imajiner S min F. Artinya adalah bagian imajinernya antisimetrik atau tidak simetrik. Makanya di sini ada ketika SF-nya itu sama dengan S konjugat min F. Nah, ada ini sendiri. Oke, kemudian kita lanjutkan konvolusi di domain waktu, ya, berhubungan dengan perkalian sinyal di domain frekuensi dan sebaliknya. Udah dulu. Mundur. Ya, misalkan ST sama dengan S1 konjugat S2, ini konvolusi. Konvolusi S2T, maka di domain frekuensinya, di transmisi Fourier adalah SF sama dengan S1F dikalikan dengan S2F. Ya. Kemudian kalau S1T ini adalah S1T kali S2T, maka di transmisi Fourier-nya adalah S1 konjugat konvolusi S2F. Ya. Kemudian translasi atau pergeseran di domain waktu ST min T0 ini akan menjadikan perkalian ya, SF atau transmisi Fourier di domain frekuensinya dengan bentuk eksponensial E pangkat minus J2Pi F T0. Gitu. Sebaliknya, kalau kita punya di domain waktunya ST, kemudian dikalikan dengan E, C2PF0T, maka di domain frekuensinya adalah sinyal di fungsi F digeser sejauh F0. Nah, ini sifat-sifat dari transformasi Fourier yang akan banyak juga Anda temukan. Nah, kemudian time scaling ya, time scaling. Ini penskalaan waktu ini mengarahkan kita bagaimana reciprocal frekuensi scaling. Jadi kalau misalkan dikalikan S ini, S fungsi tadi dikalikan dengan A, maka pasangan transformasi Fourier adalah 1 per harga mutlak A, kemudian dikalikan dengan S F per A. Jadi 1 per A dari F. Ini A ini kan faktor pengali ya, scaling. Apa agar habis ya, nah, kemudian ada juga yang disebut dengan identitas Parse-Pals ya. Identitas Parse-Pals ini menunjukkan bahwa produk inner itu kan dalam inner produk dari dua sinyal itu dapat dihitung juga di domain frekuensi. Misalkan S1, S2 ini adalah di domain waktunya, integral S1T, S2 konjugat T dt, lalu di domain frekuensinya adalah S1F, S2 konjugat F dF ya. Kemudian ini S1, S2. Misalkan kalau S1 sama dengan S2 sama dengan S, maka kita akan mendapatkan ekspresi dari energi yang tadi sudah kita singgung bahwa ES ini adalah apa? Norm ya, kuadrat dari norm S kuadrat ya, norm S kuadrat. Karena S-nya sama, S1 maupun S2-nya kalau sama. Begitu. Nah, kalau kita terjemahkan dalam integralnya adalah integral dari kuadrat harga mutlak ST dt dan juga integral kalau di domain frekuensinya adalah kuadrat harga mutlak SF dF. Nah, ini adalah identitas Oke. Lalu ada kerapatan spektral energi ya. Energi spektral density ya. Spektrum energi. Spektrum itu tunggal, kalau spektra itu apa? Jamak ya. Jadi kalau Anda teriak ke spektrum itu tunggal. Tapi kalau spektra, ya itu jamak. Kenapa? Karena
sinyal itu bisa direpresentasikan dalam bentuk magnitude atau spektrum amplitudenya, juga bisa direpresentasikan dalam spektrum fasanya. Jadi ada dua, makanya disebut dengan spektra. Kalau spektra berarti jamak. Jadi kalau teriak spektrum, nah ini spektrumnya hanya tunggal saja, bisa fasanya atau bisa magnitude-nya atau amplitudo. Tapi kalau spektra, dua-duanya ya. Silakanlah di himpunan Anda mau ganti spektrum dengan spektra gitu ya, boleh-boleh aja. Tapi pada saat zaman saya dulu ketua himpunan juga masih spektrum sampai sekarang, spektrum kan diubah. Ya, kalau kerapatan spektral energi ya ES fungsi F dari suatu sinyal ini dapat didefinisikan secara operasional berikut. F0F ya, sama dengan 1 untuk, nah F ini F0 minus delta F per 2, kemudian F0 plus delta F per 2. Sementara sama dengan 0 untuk yang lainnya, ini di domain frekuensi. Kerapatan energinya, kerapatan spektral energinya, yaitu ES fungsi F0, yaitu energi pada output filter dibagi dengan, nah delta F ini adalah lebar frekuensi dengan limitnya menuju 0, yakni bahwa energi pada output filter kira-kira ES F0 delta F. Akan tetapi menurut transformasi Fourier di filter output ini kan YF. YF ini adalah SF dikalikan dengan HF. SF-nya sendiri adalah transformasi Fourier dari ST, HF-nya adalah transformasi Fourier dari HT ya. HT sendiri adalah respon impuls. Ya. Di sisi input yang dikalikan dengan sinyal. Nah, sehingga hasilnya adalah ini. Nah, menurut identitas parsial, energi pada output filter ini akan menjadi kuadrat dari harga mutlak YF. Ya. Atau di sini sama dengan, nah seperti ini ya, atau F kuadrat delta F. Kita asumsikan bahwa SF ini bervariasi secara smooth dan delta F juga small enough, ya, kecil sekali. Maka kemudian kita dapat melakukan kesimpulan, inference itu menyimpulkan bahwa kerapatan spektral energi ini sederhananya adalah kuadrat dari magnitude transformasi Fourier. Nah, ini kesimpulannya. Jadi yang dimaksud dengan kerapatan energi sinyal di domain frekuensi adalah kuadrat dari harga mutlak SF. Integral integral kerapatan spektral energi ini sama dengan energi sinyal atau sinyal energi yang merupakan pernyataan kembali dari identitas Parseval tadi. Lalu ada fungsi autokorelasi. Ya, Anda bisa cek juga materi ini di matematika teknik ya. Apakah matematika teknik jenis Gezil atau Petro O'Neill, bukunya Anda bisa. Ya, kalau saya menggunakan buku itu. Mungkin kalau saya nggak tahu matematika teknik yang diajarkan di TE oleh dosen menggunakan buku yang mana. Mungkin Erwin Krejcik ya, atau siapa ya. Kalau saya waktu di Taiwan itu ada dua. Ada Petro O'Neill, ada bukunya Dennis Jegil, itu saya ada bukunya. Lengkap pembahasan mengenai kaitan matematika teknik ya. Di antaranya untuk keperluan pembahasan komunikasi ada yang disebut dengan fungsi autokorelasi. Inverse dari transformasi Fourier dari kerapatan spektral energi ini berkaitan erat dengan fungsi autokorelasi. RS fungsi tau ya. Dan fungsi ini mengukur seberapa dekat sinyal itu match dengan versi yang didelay oleh sinyal tersebut. Karena kita lihat bahwa kuadrat dari SF ini bisa jadi SF dan S conjugate F, maka SF dikalikan dengan S match filter F ini, ya, di mana SF ini sama dengan S conjugate minus T adalah match filter untuk S. Ya. Dan karena itu kita memiliki ES fungsi F sama dengan kuadrat harga mutlak SF. Pasangannya adalah ini, fungsi autokorelasi ini, RS fungsi tau sama dengan S, ya, tau dikalikan atau ini tadi dikonvolusikan dengan SMF sama dengan integral SU S conjugate U minus tau DU. Dengan demikian maka RS
fungsi tau ini adalah outcome yang melewati sinyal S melalui match filter. Dan penyamplingan output pada time tau ini sama dengan korelasi sinyal S dengan versi conjugate kompleks yang didelay oleh tau ini. Kita lihat sini, delay oleh tau. Ya, sementara definisi yang sebelumnya ini adalah untuk sinyal deterministik energi yang terbatas, maka, nah ini, kata penulis itu, I will revisit this concept. Dia akan mencoba merevisit dulu konsep-konsep dalam konteks proses random daya yang terbatas. Jadi ada random prosesnya juga. Ya, kemudian kita akan lihat adalah baseband dan passband signal. Jadi baseband dan passband signal ini suatu signal ST dikatakan baseband jika SF-nya 9,0. Artinya adalah harga mutlak frekuensinya lebih besar dari W. Ya, W ini apa? Bandwidth ya. Untuk W seperti apa W khawatir besar dari 0. Ya, ini sinyal energi ini dikonsentrasikan di pita tertentu ya, sekitar DC. DC ini adalah ya direct current kan. Demikian pula kanal yang dimodelkan sebagai sistem yang LTI itu dikatakan baseband jika fungsi transfernya itu memenuhi kaidah ini. Fungsi transfer itu adalah rasio dari output dibagi kecapan. Ya. Signal S dikatakan passband ya jika SF-nya sama dengan 0 tapi F-nya ini passband itu adalah ada F-nya plus minus FC. Jadi C-nya lebih saja frekuensi center yang lebih besar dari W. Di mana FC itu besar, W-nya ini besar dari F. C lebih kecil dari 0. Nah, kanal yang dimodelkan sebagai sistem LTI linear dikatakan passband jika fungsi transfernya memenuhi kaidah ini. Ya. Jadi kita bisa lihat nanti seperti apa di spektrumnya ya, spektrum frekuensinya. Nah, contohnya ini, contoh spektrum SF untuk sinyal baseband real. Ini bandwidth-nya ini adalah B dengan di sini katakanlah ini bandnya ini adalah dari minus B sampai ini. Kemudian ini gambar B-nya juga. Ini beberapa gambar yang menjadi contoh, saya kira bisa lewat. Nah, kemudian ini juga sama banyak contoh 3, fractional energy containment bandwidth. Nah, ini kita ingat tadi ada pulsa ya di domain waktu yang bentuknya rectangular atau kotak ST atau disebut tadi fungsi identitas I dengan apa tadi istilahnya carbox ya box ya mobil box car dengan 0 sampai T. Menggunakan persamaan tadi kita bisa transformasikan sinyal tersebut di domain frekuensinya menjadi T sin FT E pangkat minus JP FT atau H kuadrat dari SF-nya adalah T kuadrat sin kuadrat FT. Jelaslah bahwa di sana tidak ada interval frekuensi terbatas yang berisikan semua sinyal energi. Oke, dan seterusnya lah ya. Ini harus pelan-pelan dipelajarinya. Nah, berikutnya saya ingin menyampaikan mengenai complex baseband representation. Representasi baseband kompleks. Kita seringkali menggunakan kanal passband, yang berarti bahwa kita harus mentransmisikan dan menerima sinyal passband juga. Nah, dia akan menunjukkan bagaimana semua informasi yang dibawakan di dalam sinyal passband bernilai real itu
berisikan sinyal baseband yang bernilai kompleks. Nah, sinyal baseband ini disebut dengan complex baseband representation atau representasi baseband kompleks atau envelope kompleks atau passband signal. Ini equivalence antara passband dan complex baseband yang memiliki signifikansi yang cukup signifikan ya dalam keperluan praktikal. Nah, envelope kompleks ini dapat direpresentasikan secara akurat di waktu diskrit ya menggunakan sampling rate yang lebih kecil dibandingkan dengan passband signal. Nah, transceiver komunikasi modern ini dapat mengimplementasikan algoritma pemrosesan sinyal yang kompleks. Ya. Jadi pada sinyal baseband yang kompleks, kemudian menjaga pemrosesan analog passband ini menjadi minimum. Dengan demikian, transmitter mengengkode informasi, mengkodekan informasi ke dalam bentuk gelombang baseband kompleks menggunakan encoding, modulation, dan juga filter yang dijalankan menggunakan pemrosesan sinyal digital atau DSP. Bentuk gelombang baseband kompleks kemudian di-up converted ya, menjadi sinyal passband untuk dikirimkan ke kanal. Demikian pula passband receiver waveform, jadi bentuk gelombang yang diterima di passband juga di down converted menjadi baseband kompleks penerima ya, yang diikuti oleh operation DSP ya, untuk sinkronisasi, demodulasi, dan decoding. Nah, kemudian dia akan menggambarkan detail hubungan antara baseband passband dan baseband kompleks, baseband kompleks dan passband, dan juga operasi transmitter relevannya seperti apa. Nah, ini kita lihat di time domain representation untuk sinyal passband. Suatu signal passband, nah sebut saja SP fungsi T, itu sama dengan akar 2 SC fungsi T cos 2 PFCT minus akar 2 SCT sin 2 PFCT. Dengan C di sini adalah cosine atau cosinus ya. Kalau SST ini adalah sinus. Dan ini adalah sinyal bernilai real. FC-nya adalah frekuensi reference ya, atau frekuensi center biasanya, yang dipilih di sekitaran ban yang atau pita yang ditempatinya. Kita katakan di sini SP fungsi F. Faktor akar 2 ini diinginkan hanya convenience atau nyaman dalam bentuk normalisasi. Atau bisa jadi dihilangkan ya di literatur yang lain. Jadi akar 2 ini adalah untuk keperluan normalisasi. Nah, seperti itu. Dan normalisasi itu nanti untuk kemudahan kita dalam membaca representasi matematis atau representasi visual dari bentuk sinyal dalam hal ini. Grafik juga sangat normalisasi. Nah, ini contoh SP fungsi T. Kemudian in phase dan kuadratur komponen yang sepasa dan kuadratur. Bentuk gelombang SC fungsi T berarti ini adalah sinyal yang bentuk cosinus dan ini bentuk sinusoidal. Nah, ini dikatakan in phase atau I, komponen I, dan kuadratur or Q komponen dari passband signal T. Contoh di sini sinyal SP ini sinyal passband fungsi T adalah akar 2 I. I-nya ini adalah fungsi identitas atau tadi bentuk kotak ya. Cos 300 pi T dikurangi akar 2 1 dikurangi rho mutlak T, kemudian I minus I ini minus 1 sin 300 pi T adalah sinyal passband dengan komponen I-nya adalah SCT sama dengan I T, dan komponen Q-nya adalah 1 dikurangi T kemudian dikalikan dengan I. Ini harga mutlak T. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini mengilustrasikan bagaimana kita tidak perlu membutuhkan batasan bandwidth yang strict di definisinya. Jadi komponen I
dan Q ini adalah terbatas waktu dan tentu tidak bisa dibatasi bandnya. Nah, demikian halnya SPT ini atau sinyal passband ini kemudian di term itu dianggap atau di terminologi sebagai sinyal passband karena kebanyakan frekuensi kontennya ini terletak di small band sekitar 150 Hz. Nah, kemudian no, nanti nangis ya. Cabut. Yes. Cabut aja kamu. Nah, sekarang envelope kompleks. Jadi envelope kompleks, ya, jadi suatu sinyal representasi baseband ini kita sebut SP fungsi T adalah SC fungsi T ditambah JSS fungsi T. Jadi ini adalah ST-nya sinyal merupakan perpaduan dari bagian realnya cosinus ya dan juga bagian imajiner sinus. Di contoh sebelumnya envelope kompleks itu adalah ST sama dengan I ditambah J. Nah, ini I-nya adalah untuk 01, kemudian J-nya adalah 1 dikurangi 6 mutlak T. Lalu ada time domain relationship between passband and complex passband. Ya. Jadi hubungan antara domain waktu ini ini passband fungsi T ini sama dengan bagian real dari akar 2 ST pangkat C 2 PFZ. Ini habis akan. Terus ke rumah. Envelope dan pasa sinyal passband ya. Envelope kompleks dapat direpresentasikan dalam bentuk polar ya, yang mendefinisikan envelope E fungsi T dan pasa theta fungsi T. Jadi kalau envelope-nya ini adalah kalau kita lihat di sini harga mutlak ST-nya yaitu akar dari SC kuadrat T tambah SS kuadrat T. Sementara theta T-nya adalah akses tangan dari ST dibagi dengan SC. Kita masukkan ST sama dengan E pangkat ET EJ theta T, maka kita punya formula lain ya untuk menunjukkan sinyal passband ini menjadi begini. Fungsi T cos 2 pi FCT ditambah theta T gitu. Kemudian contoh berikutnya adalah modeling frekuensi atau phase offset dalam baseband kompleks. Pertimbangkan misalkan kita punya signal passband SP ya, sebagaimana di persamaan 2.26 yang atas tadi. Nah, yang ini. Nah, ini SPT ini ada komponen dari kosinusnya, ada sinusnya. Maka kita punya representasi dari baseband kompleks ini adalah S sama dengan SC plus JSS. Misalkan untuk versi yang digeser pasaknya untuk sinyal baseband tadi menjadi SP fungsi T ini pakai ombak di atas ya. Jadi S wave di atas, ada gelombang. Kan ada S topi, kalau S topi Anda untuk apa? S untuk yang versi yang diestimasinya. Kalau ini yang digeser pasaknya. Nah, ini akan menjadi seperti ini dan theta T ternyata ini akan bervariasi slowly secara pelan dengan waktu. Sebagai contoh, carrier frequency offset A dan phase offset B ini berkaitan dengan theta T sama 2 pi AT ditambah T. Nah, kita ingin mencari envelope kompleks SP terhadap FC. Untuk melakukan ini kita menulis SP dalam bentuk standar ini, SP fungsi T, S-nya adalah pakai wave di atas, ini adalah bagian real. Dibandingkan dengan bentuk yang diharapkan nanti menjadi realnya akar 2S, nah S-nya ini S, dibacanya S, ini aja.
apa ya, S gelombang lah, dia kan ini kan gelombang EJ2PFCT atau disebutnya S versi yang digeser pasalnya. Kemudian kita akan dapatkan seperti ini. Lalu kita juga bisa melihat time dependency ini, ada apa namanya, ketergantungan waktu. Ya, jadi JS akan menjadi SC plus JS dikalikan dengan cos T plus J sin theta. Ya, menurut Euler kita dapatkan SC itulah SC cos theta min SS sin theta. Kemudian kalau SS ini adalah SC sin theta plus SS cos theta. Ya, gitu. Kemudian orthogonality I dan Q canals. Ya, tadi ada kanal I, ya, ada kanal Q kuadratur, ada yang in phase. Yang orthogonality ini, ya. Passband waveform XCT sama dengan akar 2 SCT cos 2 BFCT. Ini terkait dengan komponen I yang in phase. Sementara passband waveform XST sama akar 2 ST ini terkait dengan komponen quadrature-nya. Dan ortogonal. Anda bisa ini ya, ortogonal itu kalau di teknik ortogonal ya. Sebentar. Harus kita ortogonal itu buku ininya, textbooknya di laptop sebelah.